Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Rabu 27 September 2023, Pekan Biasa ke-25. Hari ini peringatan Santo Vincentius Apaulo, seorang imam. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari kitab Esra bab 9 ayat 5-9 dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 9 ayat 1-6. Esra dalam bacaan pertama hari ini. Atas nama seluruh umat Israel, mengakui keberdosaannya di satu sisi dan mengakui juga kebaikan kerahiman Allah di sisi lain. Esra mengaku dengan jujur bahwa dia atas nama bangsa Israel telah berdosa banyak terhadap Tuhan. Orang Israel mulai dari umat biasa, rakyat biasa, bahkan sampai kepada imam-imamnya. Semuanya telah melakukan kesalahan dan dosa. Dan lebih jauh, Esra meyakini bahwa karena dosa dan kesalahan itulah, maka Allah mengizinkan orang-orang asing, raja-raja asing, menguasai, memperbudak bangsa Israel. Namun Esra juga dengan sangat yakin mengakui betapa Allah itu maha baik untuk orang-orang Israel yang notabene telah berdosa dan sebegitu hebatnya dosanya. Karena dalam situasi perbudakan di tanah asing, Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Bahkan Allah yang begitu baik itu tidak pernah meninggalkan orang Israel dalam perbudakan itu, tapi menggerakkan raja-raja Persia, raja-raja asing itu untuk mengasihani, untuk menaruh belas kasihan kepada orang-orang Israel di tanah asing, di tanah pembuangan. Saudari dan saudara yang terkasih, Allah memang maha baik. Dan Allah itu tidak pernah berubah. Kemarin, hari ini, dan esok. Allah yang diimani oleh bangsa Israel itu adalah juga Allah yang sama yang kita, yang saya dan Anda, yang kita imani dalam diri Yesus Kristus. Allah tidak pernah berubah. Allah begitu baik kepada bangsa Israel. Allah juga baik kepada kita sebagai Israel baru melalui pembaptisan kita. Sekalipun kita berdosa, kita bersalah di hadapan Allah, Allah tetap mencintai dan mengasihi kita. Bahkan dalam keberdosaan kita, dalam situasi sulit kehidupan kita, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Pengalaman bangsa Israel yang diakui oleh Esra, saya kira itu juga menjadi pengalaman kita dan harus kita akui sendiri bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dalam berbagai macam kesulitan, Allah tetap mendampingi dan menyertai kita. Allah tetap mencintai dan mengasihi kita. Saudari dan saudara yang terkasih, maka sebagai orang yang percaya kepada Allah yang demikian, kehadiran kita di mana saja, baik dalam lingkup keluarga kita masing-masing, maupun dalam lingkungan yang lebih luas, dalam kehidupan bermasyarakat,
dalam kehidupan menggereja, kita mesti seperti Allah itu, yang tetap menaruh belas kasihan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita harus menjadi tanda kehadiran Allah untuk siapapun yang mungkin mengalami kesulitan dalam hidupnya, agar mereka tetap merasakan Allah hadir di tengah-tengah mereka. Allah tidak pernah meninggalkan mereka dalam berbagai macam situasi kehidupan, dalam kesulitan-kesulitan mereka. Bayangkan, Allah yang maha baik itu juga hadir dalam diri para raja Persia, yang sebenarnya merekalah yang menguasai bangsa Israel, dan orang-orang Israel diperbudak di bawah kepemerintahan mereka. Tetapi mereka digerakkan oleh Allah untuk berbelas kasih kepada orang-orang Israel. Saudari dan saudara yang terkasih, dengan kata lain, para raja Persia telah menjadi tanda kehadiran Allah yang mendampingi dan menyertai, yang tidak pernah meninggalkan orang Israel. Maka demikian pula kita, kehadiran kita harus menjadi tanda Allah tidak pernah meninggalkan siapapun yang menderita, yang mengalami kesulitan dalam kehidupannya. Pertanyaan refleksif untuk kita, sejauh mana kehadiran kita menjadi tanda kehadiran Allah untuk sesama kita, terutama mereka yang menderita, mereka yang mengalami kesulitan. Saudari dan saudara yang terkasih, dalam bacaan Injil, Yesus mengutus ke-12 muridnya untuk pergi mewartakan kerajaan Allah dan menyembuhkan orang-orang sakit. Namun sebelum Yesus mengutus ke-12 muridnya, Yesus sudah memberikan bekal kepada mereka. Yesus memberikan kuasa kepada para muridnya itu untuk bisa menyembuhkan orang-orang sakit, untuk bisa mengusir roh-roh jahat. Jadi Yesus tidak saja mengutus murid-muridnya, tapi dia mempersiapkan murid-muridnya untuk tugas perutusan itu. Yesus juga selain memberikan bekal, selain memberikan kuasa untuk murid-muridnya itu, Yesus juga memberikan rambu-rambu kepada para muridnya. Apa yang bisa dibawa dan apa yang tidak boleh dibawa. Kira-kira rambu-rambu itu sebenarnya diingatkan oleh Yesus terhadap murid-muridnya. Rambu-rambu mana yang mensupport karya pewartaan mereka, dan rambu-rambu mana yang tidak boleh mereka bawa, yang memperatkan atau yang merintangi atau yang menghalangi atau yang mempersulit karya pewartaan mereka. Yesus juga menasihati mereka untuk makan dan minum di tempat di mana mereka mewartakan kabar sukacita. Saudari dan saudara yang terkasih, melalui tugas-tugas yang diberikan kepada para murid. Para murid sekali lagi menjadi tanda kehadiran Allah yang menyelamatkan, terutama mereka yang sakit, mereka yang menderita. Para murid dengan kuasa yang diberikan oleh Yesus telah menjadi tanda kehadiran Allah yang maha baik itu. Saudari dan saudara yang terkasih, pembaptisan yang kita terima menjadikan kita murid-murid Tuhan. Dan sama seperti murid-murid dahulu kala diberi kepercayaan atau diutus oleh Yesus, demikian juga saat ini sebagai murid-murid Yesus, kita pun diutus untuk mewartakan kerajaan Allah dan menyembuhkan orang-orang sakit.
Apakah kehadiran kita saat ini telah membuat orang yang sakit dalam arti yang sangat luas bisa memperoleh kesembuhan? Atau seperti apa? Saudari dan saudara yang terkasih, hari ini kita juga memperingati seorang kudus, seorang imam, yakni Vincentius A. Paulo. Ia lahir di Prancis, datang dari keluarga petani yang sederhana. Secara intelektual tidak terlalu pintar, makanya dalam pendidikan dengan sangat susah payah dia menyelesaikan pendidikannya. Tetapi ketika menjadi seorang imam, dia adalah seorang imam yang berhasil. Kalau mau dikatakan berhasil, dia mendapat tugas yang amat banyak. Dia menjadi pembimbing rohani. Dia juga sebagai pastor paroki. Dan dalam karirnya sebagai imam, kalau boleh dikatakan seperti itu, dia memberi perhatian pada perbuatan amal kasih. Dia melayani orang-orang kecil dan menderita dengan murah hati, dengan sederhana. Bahkan dicatat selama 60 tahun dia melaksanakan karya, dia melaksanakan pendampingan untuk orang-orang kecil, orang-orang sederhana, dan orang-orang sakit. Saudari dan saudara terkasih, ada 2 poin penting dalam karya pelayanan Vincentius A. Paulo. Yang pertama misi umat, dan yang kedua pelayanan. Dia mendirikan imam, pendidikan untuk para imam. Dalam misi umat, seperti yang sudah saya katakan tadi, dia memberi perhatian kepada yang kecil dan sederhana, terhadap orang-orang miskin, orang-orang sakit. Dan dia juga mendirikan kongregasi Lasaris, atau yang biasa dikenal dengan CM, Kongregasi Misi. Di sisi lain dia juga mendirikan tarekat Putri Kasih, yang kesemuanya itu memberi perhatian yang luar biasa kepada orang-orang sakit. Cerita atau riwayat dari Santo Vincentius A. Paulo ini menggambarkan kepada kita lagi-lagi Vincentius A. Paulo telah menjadi tanda kehadiran Allah yang menyelamatkan. Tanda kehadiran Allah untuk orang-orang yang kecil, yang menderita, yang sederhana. Saudari dan saudara yang terkasih, kalau Santo Vincentius A. Paulo mampu melaksanakan itu, saya kira saya dan Anda juga tidak pernah boleh mengatakan bahwa kita tidak mampu. Yang paling penting dan paling pokok hemat saya adalah kemauan kita untuk beri perhatian kepada yang kecil dan sederhana yang ada di sekitar kita, yang menderita. Dan komitmen untuk melaksanakan tugas yang mulia ini menjadi tanda kehadiran Allah yang menyelamatkan, terutama untuk orang-orang sakit dan orang-orang yang menderita. Semoga melalui kehadiran kita, mereka yang sakit, mereka yang menderita, mereka yang mengalami kesulitan, merasakan kehadiran Allah yang maha baik dalam hidup mereka. Tuhan memberkati.